Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada materi hari ini. Pak akan memberikan sedikit informasi tentang apa itu sistem operasi dan lebih spesifiknya adalah open source ataupun sumber terbuka gitu. Next. Nah, sistem operasi. Sistem operasi itu merupakan satu tulang punggung komputer masa kini. Setiap perangkat smartphone atau PC memiliki sistem operasi untuk penggunaan sehari-hari. Jadi pada pertemuan sebelumnya sudah Bapak jelaskan untuk kita mengoperasikan suatu hardware, baik itu smartphone ataupun laptop ataupun PC, kita memerlukan yang namanya operasi sistem. Nah, di kali ini operasi sistem yang akan Bapak bahas adalah operasi sistem closed source. Nah, kita bisa menjalankan suatu operasi itu apabila menjalankan laptop apabila ada sistem operasinya. Ketika kita menjalankan suatu aplikasi juga, kita memerlukan yang namanya sistem operasi. Di bawahnya baru kita install suatu aplikasi atau software, di atasnya baru si software tersebut bisa dijalankan bagaimana mestinya gitu. Next. Nah, jadi terlepas dari itu, tahukah terkait fungsi, peran dan macam-macam sistem operasi? Nah, untuk apa sistem operasi itu, apa kegunaannya, apa-apa saja nanti yang dikatakan dengan sistem operasi gitu, baik itu yang free maupun yang berlisensi. Yang free itu maksudnya kita bisa menggunakannya secara gratis, kita menginstalnya secara gratis di perangkat kita, dan juga ada yang berlisensi, di mana ketika kita mau menginstal operasi tersebut, kita harus mengeluarkan uang dulu untuk bisa kita mengoperasikan operasi tersebut. Nah, mungkin kayak HP gitu, kita bisa kayak bebas update segala macam. Apalagi sekarang, kalau zaman sekarang tuh banyak operasi-operasi mobile seperti Android. Kayak Android yang sekarang tuh Android terbaru, ada Android apa gitu, Oreo, Pie kayak gitu, Lollipop segala macam. Nah, kita bisa mengupdate-nya tuh secara gratis gitu. Sedangkan beda ceritanya ketika operasi sistem yang kita gunakan tuh di laptop kayak Windows. Kita harus menginstal ulang operasi tersebut ke operasi yang terbaru, misalkan kayak sekarang Windows 10 gitu. Nah, kita harus mengeluarkan duit. Bahkan walaupun kita bilang kayak kita menyuruh menginstalnya ke teknisi juga, kita harus mengeluarkan uang untuk membeli lisensi yang originalnya gitu. Next. Nah, apa sih sebenarnya operasi sistem itu? Next. Nah, di sini dikatakan pengertian secara umumnya apa itu operasi sistem, di mana di sini dikatakan bahwa operasi sistem adalah perangkat lunak ataupun software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Nah, peran pertama OS yaitu penghubung tiga komponen yang terdiri dari aplikasi dan program. Nah, di sini kayak software ataupun program-program yang terdapat di dalam komputer untuk bisa dijalankan komputer tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada hardware. Nah, hardware itu sendiri sudah Bapak jelaskan pada pertemuan sebelumnya apa itu hardware gitu. Nah, perangkat keras yang ada di komputer, contohnya ada yang kemarin kita bilang adalah kartu grafis ataupun VGA, terus ada monitor, terus ada keyboard dan lain-lain seperti speaker kayak gitu ya, serta brainwave. Nah, udah Bapak jelaskan juga suatu komputer atau suatu hardware dan software tidak akan bisa jalan apabila tidak dioperasikan oleh si penggunanya itu sendiri sebagai user komputer, yaitu manusia. Next. Nah, di sini dikatakan bahwa tanpa adanya sistem operasi gitu,
sebuah komputer atau konsol game. Konsol game itu kayak PS gitu, terus ada Microsoft Xbox gitu dan segala macam gitu kan. Nah, maupun smartphone tidak akan bisa berjalan optimal karena OS inilah yang berperan menjadi jembatan pengatur fungsi keseluruhan. Nah, gimana maksudnya? Kayak tadi kita misalkan kayak mau menginstal game. Nah, game tersebut harus kita install di HP ataupun si laptop. Sedangkan si laptop misalkan nggak ada operasi sistem, nah maka si game tersebut atau si aplikasi tersebut tidak bisa kita install karena ya sebagai yang dasar utamanya aja kita belum ada gitu. Nah, singkatnya seperti sesimpel itu gitu. Nah, terus tadi sudah Bapak jelaskan. Next. Fungsi-fungsi dari operasi sistem ini adalah yang pertama tuh udah dikasih tahu tadi. Yang pertama sebagai pengatur dari si perangkat keras tersebut. Yang kedua menjalankan perintah dasar pada komputer, ya kayak seperti menghidupkan, terus bakal muncul si interface dari si Windows-nya ataupun beberapa operasi-operasi sistem yang lain gitu. Pokoknya akan menampilkan GUI dari si OS tersebut. Nah, yang kedua mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi. Dengan adanya si operasi sistem ini gitu, si aplikasi dapat kita atur dengan mudah. Kayak misalkan kita mau mendengarkan musik tapi sambil mengetik beberapa tugas gitu. Nah, itu diatur oleh si operasi sistem. Jadi apa itu istilahnya, nanti istilah yang itu mungkin kita akan pelajari selanjutnya, biasanya dinamakan dengan multitasking gitu. Selanjutnya menerjemahkan bahasa pemrograman dalam bentuk grafis gitu. Jadi seperti seperti pengertian dari Windows sendiri, katanya Windows itu adalah suatu sistem operasi yang dibangun oleh beberapa command line atau CL yang di coding sehingga membentuk sebuah tampilan yang bagus gitu. Nah, jadi si sistem operasi ini menerjemahkan yang tadi yang sudah di coding oleh developer sistem operasi sehingga ditampilkan di monitor GUI-nya, visualnya tuh bisa kita pahami gitu. Karena kan kalau misalkan kayak tulisan aja kan kita kayak misalkan kalau nggak ada tampilannya juga gak akan menarik. Kayak misalkan kita pergi ke Indomaret gitu, nah itu kan GUI-nya biasa-biasa saja gitu, ataupun di beberapa market yang lain gitu. Nah, selanjutnya untuk peran komputer yang lebih optimal. Jadi dengan adanya si sistem operasi ini, si komputer akan menjadi lebih optimal baik dari segi kinerjanya, tampilannya, baik dari sisi yang lain. Next. Nah, di sini Bapak selanjutnya akan menjelaskan, tadi udah Bapak jelaskan apa itu sistem operasi. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan apa itu sistem operasi open source gitu. Next. Sistem operasi open source adalah suatu istilah yang digunakan untuk software atau perangkat lunak gitu. Kalau kan sistem operasi kan perangkat lunak gitu. Nah, yang membuka atau membebaskan source code dapat dilihat oleh penggunanya, dapat membiarkan pengguna dapat melihat bagaimana cara kerja dari software tersebut gitu. Ataupun si pengguna juga dapat mengembangkan si sistem operasi, di sini kan software gitu, menjadi lebih baik lagi. Nah, gimana sih open source tuh? Jadi ketika kita menggunakan sistem operasi open source, kita dapat bebas mengembangkannya. Jadi istilahnya kayak baik dari segi tampilan, baik dari segi fungsinya gitu. Nah, kita bebas gitu ketika kita mengetahui atau ketika kita sudah bisa mengoperasikannya gitu. Jadi bukan berarti kayak free bebas juga kayak gitu. Kita harus mencari tahu juga
dimana coding atau source code yang akan kita bangun di dalam sebuah sistem operasi yang sudah kita install di laptop kita gitu. Next. Nah, jadi yang tadi itu udah kayak gitu cara kerja si sistem operasi open source. Selanjutnya apa sih kelebihan dari open source ini? Yang pertama, legal. Penggunanya tidak melanggar hukum alias legal dalam menggunakan perangkat lunak tersebut. Jadi kayak misalkan kita ingin upgrade sistem operasinya, kita ingin mengatur segala setelan yang ada di dalam sistem operasinya, ya kita bebas, kita tidak akan melanggar hukum. Nah, ketika kita menginstalnya, kita tidak melanggar hukum. Karena apa? Karena aplikasi ini adalah open source, jadi free untuk digunakan gitu, atau bebas untuk digunakan. Bedanya dengan closed source yang dimana terdapat hukum yang menaunginya. Jika kita menyalahgunakannya, jika kita membajaknya, kita akan dikena denda gitu. Nah, selanjutnya ada bebas dikembangkan. Seperti Bapak tadi, ketika kita ingin mengubah setelan yang ada di dalamnya, baik mau dari tata letak dari beberapa aplikasi kayak gitu. Nah, kita masih ya bisa sesuka hati gitu. Kita modifnya tuh bisa suka hati kayak gitu. Jadi kita masih bebas. Beda ceritanya dengan yang closed source. Nah, kita bisa memakainya dengan setelan atau bawaan publik gitu. Selanjutnya tidak ada pembajakan. Nah, open source berarti juga gratis karena semua orang bisa menggunakannya. Jadi di sini orang tidak akan kena pelanggaran hukum hak atau hak cipta. Next. Nah, ketika kita membicarakan suatu kelebihan dari apa yang kita bahas, pasti ada yang namanya kekurangan dari si sistem operasi tersebut gitu. Nah, apa sih kekurangannya? Nah, kekurangannya tidak banyak software atau perangkat lunak di open source didukung pemasaran, atau tidak ada dana pemasaran dari pihak perusahaan sendiri. Misalkan kayak yang tadi kita ngomong yang kebalikannya, yaitu closed source, mereka ada pemasarannya kayak gitu. Baik ketika mereka mengupdate operasinya, baik ketika mereka mengeluarkan fitur-fitur terbaru gitu di operasi sistem mereka. Sedangkan di open source ini sendiri karena bebas dikembangkan, jadi ya udah terserah dari si pihak penggunanya mau menggunakannya gimana pun sebebas mereka gitu. Nah, itu karena open source gitu, jadi mungkin banyak yang kita dengar tuh ya closed source kayak Windows, Macintosh segala. Sedangkan kayak Linux ataupun Ubuntu kayak itu mungkin jarang kita mendengarnya pada kehidupan sehari-hari gitu. Next. Nah, contohnya sistem operasi open source ini salah satunya adalah Unix, Linux, dan berbagai macam turunan seperti Slackware, Debian, SUSE, dan Red Hat. Nah, mungkin dari nama-nama sistem operasinya aja kita udah kayak tidak familiar ya di kepala kita ataupun di telinga kita. Nah, maka dari itu tadi dibilang kayak beberapa aplikasi juga mungkin tidak terdapat di si sistem operasi ini. Misalkan kayak kita ingin menginstal game kayak gitu kan. Kalau yang tadi kan kayak misalkan GTA 5 itu kan berbasis Windows. Nah, kita tidak bisa menginstalnya tuh di sistem operasi open source gitu. Nah, dari selanjutnya tuh ada perangkat lunak. Dari perangkat lunak itu sendiri ya yang open source itu kayak kita ingin membangun sebuah web kayak gitu. Nah, itu ada beberapa perangkat lunak yang bisa kita install di sistem operasi open source ini. Contohnya XAMPP, terus ada Mozilla Firefox, Open Office. Jadi kalau misalkan kayak Microsoft Windows kan ada
Office gitu, Microsoft Office. Sedangkan di sini namanya tuh Open Office, beda. Tapi fungsinya juga sama, adalah aplikasi pengetik. Terus ada FileZilla untuk mengatur server, ada PHZip, Lightshoot, dan masih banyak lagi tentunya gitu. Next. Nah selanjutnya apa saja sih? Tadi mungkin udah Bapak jelaskan sedikit apa-apa saja sistem operasi open source itu gitu. Next. Nah di sini mungkin dapat kita lihat ya gambar-gambar logo-logo dari open source. Yang pertama itu ada Linux itu sendiri ataupun Unix gitu. Nah karena kan Linux dibagi lagi gitu kan, ada banyak. Nah di sini mungkin kalian pernah lihat logo-logo ini. Nah di sini adalah beberapa sistem operasi open source yang biasa digunakan oleh penggunanya. Yang pertama itu ada kayak Unix. Terus yang kedua yang dengan logo oranye itu sendiri itu adalah Ubuntu. Mungkin di sini pengguna open source yang paling banyak gitu. Terus ada Elementary OS yang dimana GUI-nya atau interface-nya tuh hampir mirip dengan Macintosh. Terus selanjutnya ada Linux Mint ya, seperti Linux pada umumnya gitu, tampilan dengan tampilan yang elegan kayak gitu. Ya kita bisa mengaturnya kayak gitu. Terus ada Debian dan ada Backtrack ya, ketika kayak kita berhubungan dengan jaringan. Mungkin dari beberapa contoh-contoh di sini mereka ada fungsi masing-masing gitu. Nah, jadi kita bisa memilihnya gitu. Beda dengan kayak Windows, kita hanya bisa memilih ya udah sistem operasi Windows saja. Sedangkan di sini kita ingin menggunakannya untuk apa? Ya silahkan dipilih sistem operasi yang mana. Next. Nah, setelah tadi ada operasi sistem untuk komputer, selanjutnya ada operasi sistem untuk mobile ataupun HP gitu. Next. Nah, terus, di gambar tersebut ada beberapa contoh sistem operasi yang terdapat pada HP kita. Ya ini nggak asing lagi ya, udah selalu kayak familiar kita lihat setiap hari. Yang pertama tuh ada dari sistem Android itu sendiri gitu. Nah, misalkan kayak Samsung segala macam kayak gitu, yang dimana mereka tidak mengeluarkan OS dari mereka sendiri. Nah selanjutnya ada dari Huawei. Huawei itu sendiri memiliki OS Huawei itu sendiri. Jadi tampilannya tuh ya dari mereka, tapi juga tetap berbasis Android. Selanjutnya ada MIUI. MIUI itu adalah sistem operasi yang dikeluarkan oleh Xiaomi untuk vendor-vendornya ya, seperti baik itu kayak beberapa tipe-tipe HP Xiaomi yang dikeluarkan. Nah selanjutnya ada Android One. Android One ini sendiri ya tidak lama udah dikeluarkan, kalau nggak salah masih berhubungan dengan Google gitu. Nah Android One ini adalah salah satu sistem basis Android yang terdapat di beberapa vendor-vendor HP ya, kayak Xiaomi juga ada juga yang kayak Android One, dan juga beberapa HP-HP yang lain. Selanjutnya ada Color OS. Color OS ini sendiri itu terdapat pada HP Oppo gitu. Nah, dia juga berbasis Android gitu. Nah, next. Nah, mungkin yang tadi Bapak sampaikan adalah beberapa contoh-contoh sistem operasi open source, baik itu mobile ataupun PC. Nah, apabila ada kekurangan dari penyampaian Bapak, mohon maaf. Di pertemuan kali ini cukup di sini saja. Bapak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.